Aku tambah lagi. Baru jam 9. Biasanya ini lebih cepat. Mungkin ada 10 menit. Selama 60 menit atau 1 jam yang telah berlalu, yang telah Ibu Bapak lakukan di sini, pasti di antara kita ada beberapa yang memang menikmati, rileks, santai, damai, bahkan mungkin ada yang mengalami tataran-tataran batin tertentu yang memang sejalan dengan sama-sama tetapi tidak menutup kemungkinan juga di antara kita ketika menunggu selesainya alarm dari Bante, dalam hati ada yang merasa kayak sebel, ya, timbul amarah, timbul perasaan yang tidak suka, timbul ocehan-ocehan di dalam batin yang mungkin Anda belum bisa menerima. Kalau di awal tadi saya menyatakan selama 1 jam ke depan kita akan bermeditasi, itu biasanya terngiang-ngiang di dalam batin Ibu Bapak. 1 jam kok gak selesai-selesai ya. Rasanya ini lebih daripada 1 jam. Ada yang seperti itu. Padahal bantenya juga tidak merubah menit ataupun waktu. 1 jam ya segitu. 60 menit. Tetapi saat batin tidak bisa menerima kondisi-kondisi yang dirasakan tidak nyaman, maka semuanya itu akan terasa lama. 1 jam rasanya mungkin kayak 2 jam, bahkan mungkin lebih. Mungkin ada yang sudah sempat beberapa keluar untuk ke toilet misalnya, tapi kok masih belum selesai. Kaki kanan geser kiri, geser kanan, kok masih belum selesai. Yang kebas gantian, tadi kaki kanan sekarang kaki kiri, kok masih belum selesai. Wah, kayaknya bantenya salah memasang alarm. Padahal ya 1 jam 60 menit. Ya. Itulah mengapa meditasi disebut melihat ke dalam, mengoreksi ke dalam diri. Ketika yang muncul di batin kita ada sesuatu yang tidak nyaman, tidak menyenangkan, kuncinya cuma 1. Kita tidak bisa merubah waktu atau menit. Jadi kuncinya cuma 1. Ikhlas legowo. Bahasa kerennya biasanya melepas. Pada suka function enggak? Ibu Bapak di sini pada suka function enggak? Nah, di dalam meditasi juga ada istilah melepas itu. Jadi tidak hanya melepas burung, tidak hanya melepas lele, melepas perasaan-perasaan yang tidak nyaman di dalam batin kita. Sudah jelas toh bahwa kebenaran mulia yang pertama adalah, salah satunya adalah tidak mendapat apa yang diinginkan. Ketika batin kita bergejolak atas apa yang tidak kita inginkan, 1 kuncinya hanyalah menerima dan melepas. Lepas pelan-pelan.
Kalau minggu lalu, sorry ya, kalau Selasa lalu Bantenya sudah menjelaskan beberapa itu. Ada berapa? Ada 4 hal itu ya yang menghalangi seseorang untuk menembus sebuah kebenaran yang hakiki. Maunya kita itu kan ya yang enak-enak saja, yang nyaman-nyaman saja. Saya kira semuanya di sini Ibu Bapak pernah ya yang namanya nonton YouTube atau nonton film di bioskop yang memang film itu kita sukai. Di situ ada rasa bosan, marah enggak? Ada berarti tapi sedikit, berbeda dengan meditasi. Karena apa? Karena di sana Anda mampu memunculkan rasa bahagia itu selama berapa jam? Film itu biasanya berapa? 2 jam. 2 jam sampai 3 jam. Ya, kalau filmnya seru, nggak ada rasa bosan atau rasa sebel gitu ya. Tapi sedangkan ini cuma 1 jam, bisa rasa sebel. Justru ketika seorang pemeditator mengalami batin dan perasaan yang seperti itu, bahkan mungkin ibu bapak yang sering mengikuti retreat meditasi, misalnya 1 minggu atau 2 minggu, biasanya hari ketiga, hari keempat itu penyesuaian. Dan itu biasanya jenuhnya luar biasa. Kalau orang sekolah, jenuh itu yang ditunggu-tunggu. Orang sekolah kan ujian, ya kan? Itu yang menentukan Anda lulus atau enggaknya. Jadi kita tidak bisa menolak batin atau perasaan yang jenuh itu tadi. Karena semua itu disebut faktor mental di dalam batin kita. Faktor mental di dalam batin kita itu campur aduk. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang netral. Baik ya salah satunya kita merasakan hal-hal yang kita anggap menyenangkan. Perasaan yang menyenangkan. Tapi biasanya kalau menurut Abhidhamma itu tergantung objeknya apa dulu. Bahkan orang psikopat pun bisa merasakan kebahagiaan karena memotong-motong orang. Ya, tapi itu objeknya adalah salah, caranya salah. Nah, di dalam kejenuhan itu tadi kita bisa melihat bahwa realitas batin kita. Kita hanya terkadang tidak sabar. Kita hanya terkadang tidak mau melepas apa yang namanya anatta itu tadi. Kita maunya menggenggam erat. Ingat Ibu Bapak, kecenderungan daripada pancakanda kita. Mulai dari rupa kanda, wedana kanda, sanya kanda, sangkara kanda, winyana kanda. Itu satu sifatnya. Kecenderungannya itu melekati. Oh, saya kan maunya melekati yang membahagiakan, Bante. Hei, jangan kira yang tidak membahagiakan juga tidak Anda lekati. Buktinya ketika muncul batin yang sebel, yang marah, Anda terus bergumam di situ. Anda menikmati di situ. Maka sifat daripada perasaan kalau menurut Abhidhamma itu cirinya satu, menikmati. Yang kita anggap membahagiakan kita nikmati, yang kita anggap itu tidak membahagiakan juga kita nikmati. Sering saya mencontohkan, misalnya begini. Kita memiliki teman dari SD dan dia itu suka membuli kita. Dan sekarang posisi kita sudah lulus kuliah, bahkan kerja, bahkan sudah ada yang berumah tangga. Tetapi ketika kita mengingat namanya si A itu yang dulu waktu SD sering membuli kita, batin kita, faktor mental kita langsung dibawa ke sana. Rasanya tidak enak, betul? Nah itu Anda sedang menikmati perasaan yang tidak enak tuh. Pengalaman-pengalaman batin yang tidak enak. Padahal kejadiannya waktu SD. Sekarang Anda sudah berkeluarga, mungkin sudah ada yang beranak 2, bahkan ada yang beranak 5. Ideal Bante ya, 2 saja Bante. Ya enggak apa-apa. Ya. Yang terpenting Anda bisa menghidupi dengan baik.
Itu Anda menikmati perasaan Anda sebenarnya. Walaupun itu objeknya adalah tidak menyenangkan. Dan istimewanya di Buddhis itu kita dikasih cara daripada Sang Buddha itu untuk melepas semua itu. Tidak perlu kita genggam. Ya. Tidak perlu kita genggam. Demikian pula dengan hal-hal yang membahagiakan. Ya, kita bayang-bayang, berandai-andai. Nah, kita sedang melekati perasaan kita. Kita sedang melekati kesadaran kita. Kita sedang melekati bentuk-bentuk pikiran kita. Kita sedang melekati jasmani-jasmani kita. Rupa materi, rupa kasar. Kita sedang melekati di situ. Memang untuk ke arah hal-hal yang bisa sampai menyeimbangkan batin tidaklah mudah. Tetapi selama 1 jam saya kira kalau ibu bapak benar-benar melihat ke dalam semuanya. Ketika Anda fokus pada objek, ya itu nanti bisa ke arah samatha atau ketenangan atau konsentrasi yang tinggi, bahkan mencapai jana 1, 2, 3, 4. Tapi ketika Anda di situ melakukan perenungan di dalam Sabta Bhujangga, 7 faktor pencerahan, salah satunya adalah Dhamma Vicaya. Ketika Anda menyelidik ke dalam, menelisik ke dalam, itu Anda sedang melakukan Dhamma Vicaya. Tapi ada statement begini Bante, kalau kita mau merenungkan Dhamma tetapi ketenangan kita tidak kuat, tidak kokoh, susah Bante. Selama Anda benar-benar menyelidiki dalam Dhamma itu apa untungnya, apa ruginya, berarti di situ ada konsentrasi toh. Kita sering mendengar bahwa di dalam histori Sang Buddha, ketika beliau mengajar sutta kepada para murid-muridnya, entah itu umat awam, biku bahkan samanera, tak jarang kita mendengar ya, bahwa saat ceramah Dhamma itu selesai disampaikan, maka si biku atau si umat tersebut, mereka langsung pencerahan. Ada yang skala sotapanya, ada yang sakadagami, ada yang anagami, dan ada pula yang arahat. Mengapa setelah selesai mendengarkan Dhamma, beliau-beliau ini, murid-murid mulia ini bisa langsung tercerahkan? Karena mereka menelisik ke dalam, melihat ke dalam menggunakan Dhamma Vicaya tadi. Ada di dalam buku itu ya, Sabta Bhujangga. Bhujanggo Sati Sangkato Dhammanang Vicaya Tata, dan seterusnya. 7 faktor pencerahan. Salah satunya adalah menyelidiki Dhamma. Menyelidiki atau mungkin bahasa umumnya adalah menghayati atau apa bahasa-bahasa konvensional lainnya. Silakan pakai, yang terpenting Anda nyaman. Jadi ketika Anda tidak bisa menggunakan satu metode, Anda tidak harus selalu sama dari situ, enggak. Ketika pintu depan tertutup ya ada kemungkinan biku belakang tidak terkunci. Jadi Anda bisa lewat sana ya. Atau mungkin Anda punya kunci serepnya. Ya. Saat murid-murid utama ini mendengar dan setelah mendengarkan Dhamma beliau pencerahan. Di situ ada apa? Di situ ada yang namanya konsentrasi, di situ ada perenungan. Makanya ketika setelah selesai mendengar, mereka tercerahkan. Kita nggak usah terlalu ngeden lah. Tahu ya ngeden ya? Memaksakan diri di dalam satu objek tapi kita tidak nyaman. Makanya objek itu kan ada 40 kok. Anda bisa memilih salah satunya. Tapi yang paling mewakili di sini adalah nafas. Kalau tadi misalnya Anda bermeditasi berapa menit? 1 jam gitu ya. Anda bermeditasi hanya keluar masuk nafas saja. Kalau Anda menikmati hal itu, maka 1 jam itu terasa singkat sekali.
Anda hanya merasakan masuk, keluar, masuk, keluar. Semakin dalam konsentrasi Anda di situ, maka Anda semakin terus ke dalam batin Anda. Menyelam ke dalam batin Anda, semakin dalam, semakin dalam. Anda tidak terbuai lagi dengan perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan, kesemutan dan lain sebagainya. Tahu-tahu alarm sudah bunyi, oh iya ya, 1 jam. Karena apa? Di situ ada konsentrasi yang tinggi di situ. Ya. Dan orang yang memiliki batin yang seperti itu tuh tidak semua orang mungkin ya, yang sekali sama dulu waktu kita belajar ya, sama-sama diajar oleh guru yang sama, mata pelajarannya juga sama, tapi ketika keluar kelas, guru selesai, ditanya, ada yang masih ingat dengan baik, ada yang ingatnya setengah-setengah, ada yang tidak ingat sama sekali. Tergantung daya tangkap masing-masing orang itu tadi. Dan bagi orang yang bisa terlahir di zaman-zaman Buddha itu ya orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang memiliki parami yang sangat luar biasa. Enak ya Bante ya, bisa lahir di zaman Buddha. Ya enak, paraminya juga luar biasa. Maka dengan Selasa Kamis jadwal meditasi yang diadakan ITBC dan juga kadang hari Uposatha Cai Cabgo sekarang sudah aktif kembali. Ini adalah dalam rangka kami dari ITBC memberikan fasilitas dan juga dalam rangka mengembangkan sebuah benih atau menanam benih yang mudah-mudahan kelak benih itu menjadi akar pohon buah kebijaksanaan. Jadi dari akar pohon, batang pohon, ranting dan buah itu harus selaras, harus seirama. Tidak mungkin ketika akarnya akar buah durian, akar durian kemudian berbuah mangga. Kan sudah tidak konsisten. Jadi ketika Anda nanti mengidam-idamkan sebuah pembebasan, maka saat ini, hari ini, detik ini, Ibu Bapak sudah memiliki benihnya. Tinggal mengasah, tinggal merawat dan menjaga. Jangan sampai benih itu menjadi layu dan mati. Ya. Di dalam panca indera kita, Ibu Bapak sudah paham ya mungkin ya, kalau disebut dengan panca indera. Sering ya mendengar ya, panca indera. Indera sendiri itu apa sih? Oh teman saya Bante, enggak begitu. Maksud saya bukan itu. Bukan indera teman Anda. Indra tapi indriya. Indriya bisa banyak definisi tentang indriya ya di dalam kamus bahasa Pali itu. Tetapi bahasa umumnya yang paling mewakili adalah kecakapan. Otomatis bisa dikatakan juga kekuatan. Itu. Contohnya misalnya seperti ini. Sudah tidak asing kalau manusia itu dari zaman kita sekolah sampai sekarang selalu diajarkan oleh panca indera. Kita memiliki mata, telinga, hidung, kecapan, sentuhan, dan di dalam Buddhis istimewanya ada panca indera batin, ya indera batin atau indriya batin. Yang dimaksud indriya itu adalah mata. Ketika syarat-syarat dan kondisinya itu memenuhi syarat, objek ada di dalam jangkauan mata, maka kita dengan otomatis bisa melihat bentuk atau objek yang ada di depan kita. Telinga, suara yang jauh sekalipun, kalau suara itu masih di dalam jangkauan telinga kita tidak mau mendengar pun tetap kedengaran. Misalnya pas saat tadi meditasi, tiba-tiba ini kan jalan tol deket ya, ada yang bunyiin klakson atau mungkin
mobilnya ada yang kenceng gitu kan. Langsung otomatis kedengaran kan. Nah itu kekuatan indera namanya. Kekuatan indria. Jadi apa namanya ya dalam bahasa modernnya itu. Otomatis gitulah. Nah di dalam meditasi ini kita dituntut mengasah. Kalau kita berbicara tentang sati atau perhatian, kita dituntut untuk membuat sati ini menjadi otomatis. Kalau kita ngomong tentang keseimbangan batin, karena ada satindriya, ada upekindriya, ada 22 indriya itu. Nah, kapan-kapan mungkin bisa minta sama bantenya untuk suruh menjelaskan satu persatu. Ya, tapi tentang indriya dulu ya. Selama faktor batin mental kita, ya, yang berhubungan dengan sati dan UPK tadi belum bisa otomatis, maka kita akan terus dipermainkan oleh kemelekatan yang berhubungan dengan pancakanda tadi. Kita terus dipermainkan, kita terus diombang-ambingkan. Kalau kita bisa mengotomatiskan satu saja, aktifkan satu saja, yaitu yang berhubungan dengan UPK, ini ada di dalam Indriya Bhavana Sutta, di dalam Majjhima Nikaya, sutta terakhir. Ya. Ketika seseorang melihat objek dengan mata, di sana lalu muncul apa yang kita sukai. Di sana juga muncul apa yang tidak kita sukai. Di sana juga muncul apa yang kita sukai, apa yang tidak kita sukai. Maka bagi orang yang terampil hendaknya mengembangkan apa yang namanya UPK tadi. Keseimbangan batin. Bahkan UPK ini masuk di dalam Brahma Wihara 4. Yang terakhir, keseimbangan batin. Kan ada cinta kasih, kasih sayang, metta, karuna, mudita, dan UPK. Cinta kasih, kasih sayang, rasa simpati, dan batin seimbang. Semua ketidaknyamanan batin terjadi itu kan karena kita belum membuat UPK tadi atau batin yang seimbang ini menjadi otomatis. Kalau sudah otomatis ya kita akan melihat sesuatu yang membahagiakan, yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan, biasa-biasa saja, santai, damai. Hidupnya tidak terlalu ngoyo, tidak ngotot ya, tidak akunya tidak tinggi. Akunya sudah semakin terkikis. Maka dia semakin slow. Makanya ibu bapak, kalau Anda punya suami atau punya istri, ketika Anda omelin tiap hari, kok orang ini kok dulunya pemarah, sekarang kok semakin halus. Wah, jangan-jangan ini arahat nih, hati-hati loh ya. Hati-hati dengan istri dan suami Anda yang sering Anda omelin. Ya. Tapi memang seperti itu. Memang batin itu butuh yang namanya titik terendah. Makanya dia terus ibaratnya seperti kayak orang yang membuat keris butuh yang namanya bara api. Keris tanpa bara api maka tidak akan tercipta keris atau senjata atau pisau lainnya. Fungsinya untuk apa? Untuk menempa dan menempa. Sehingga menjadi barang pusaka yang bagus. Warisan. Sudah jadi warisan dunia ya kalau nggak salah keris itu ya. Batin manusia juga sama demikian. Saat Anda di sini 1 jam tadi, nah itu sebenarnya sama seperti keris tadi. Anda sedang ditempa selama 1 jam. Aduh ini kok gak selesai-selesai ya Bante. Waduh tambah ceramahnya panjang lagi. Manawa sudah janjian lagi. Makan malam ya terpaksa deh. Ya. Di dalam Indriya Bhavana Sutta itu Sang Buddha hanya berpesan kita dituntut untuk mengembangkan UPK. Upekindriya. Ya. Jadi indriya itu tadi apa sudah paham ya. Seperti mata, seperti sentuhan ini kan otomatis. Enggak ketika kita
melihat mata, melihat buku, kemudian sampai rumah baru merasa, kan delay-nya kan lama ya, enggak seperti itu. Tapi otomatis ketika kita buka mata, jret gitu ya. Ketika ini ada suara O, kemudian langsung ketangkap O di sini. Ini kan otomatis ya, tanpa jeda ya. Betul ya, Tio Bu? Nah kalau kita bisa memposisikan UPK seperti itu, ya kita tidak akan mudah terumbang-ambing oleh perasaan batin kita yang tidak menyenangkan. Bisa dipahami Ibu Bapak? Hanya kita semuanya memiliki faktor mental itu kok. Satindriya, upekindriya, kita punya, semuanya punya. Bahkan anak-anak yang masih kecil pun punya. Hanya cuman butuh waktu untuk diasah. Pisau itu menjadi tajam karena asah. Ya. Hanya itu saja. Kita memunculkan keseimbangan batin. Nanti sutanya bisa dibaca sendiri ya. Ada di dalam Majjhima Nikaya, suta terakhir. Judulnya adalah Indriya Bhawana. Maka indriya ya itu tadi, kemampuan kecakapan otomatis. Bhawana adalah pengembangan atau mengembangkan. Nah jadi jelas ya, Indriya Bhawana. Jadi mengembangkan indriya, kecakapan otomatis yang berhubungan dengan keseimbangan batin. Orang marah, orang tidak suka itu kan karena memang masih terombang-ambing, aku masih melekati yang ini loh. Oh aku nggak mau melekati yang ini. Padahal keduanya sama-sama kemelekatan. Luar biasa nggak sih Ibu Bapak? Dhamma Sang Buddha itu luar biasa nggak sih? Hanya kita yang belum luar biasa. Dhamma Sang Buddha dari 2500 tahun yang lalu sampai sekarang masih luar biasa. Masih best of the best dibanding dengan keyakinan-keyakinan lain. Dibanding dengan ilmu-ilmu yang ada di dunia ini. Ya, terkesan mungkin wah agama Buddha agama kuno. Nyembah patung pakai lilin, pakai bunga. Ya jangan itunya yang dilihat, salah sendiri. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa agama Buddha agama kuno, agama berhala, karena Anda sendiri yang tidak memahami agama Anda. Kalau Anda mampu memiliki statement, oh kami Buddhis yang seperti saya misalnya kayak gitu. Mau ada patung kayak, mau ada dupa kayak, mau enggak kayak, mau KTP terlabeli agama Buddha atau enggak kayak, saya tetap beragama Buddha. Dalam artian mengembangkan dhamma di dalam hati. Gitu dong. Jangan nanti ketika ke wihara, oh kok enggak ada patungnya, wah bukan agama Buddha ini. Ah, sesat lagi. Ke wihara lagi, oh kok enggak ada dupanya. Kok dupanya kecil-kecil, pendek-pendek. Wah biasanya kan dupa yang gede-gede, satu lengan itu. Wah ini bukan agama Buddha nih. Ah, sesat lagi. Buddha tidak seperti itu. Simple sekali Buddha itu sebenarnya. Ya. Jadi pahami ya Ibu Bapak ya. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan. Saya nggak ada masalah, saya nggak akan pulang, saya di sini di wihara. Kalian yang mikir pulang. Ya boleh kalau ada pertanyaan 1 atau 2. Mungkin cowok 1, cewek 1. Kalau ada, kalau nggak ada sih terima kasih sekali. Oh ya, oke, silakan. Bapak 1. Piti itu diterjemahkan sebagai kegirangan batin atau kegiuran batin. Sama seperti kayak orang di padang pasir yang sedang kehausan mencari sumber mata air. Katakanlah masih dalam jarak 10 meter, tapi dia sudah melihat jelas sumber mata air. Walaupun dia belum menyentuh air, belum sampai meminum air, tapi
rasa kegiurannya sudah nampak walaupun jaraknya masih 10 meter. Bisa Anda bayangkan nggak ketika Anda di padang pasir, di tengah-tengah padang pasir, Anda kehabisan air dan Anda sudah tahu, sudah pernah menikmati bagaimana itu orang yang haus kemudian mendapatkan air yang seger. Hilang dahaga, gitu kan. Nah, walaupun masih dalam 10 meter tapi ketika di situ, itu di sana ada air. Seketika, walaupun Anda belum menyentuh air, dahaga pun sudah hilang mungkin. Betul ya? Nah itu rasa girang itulah yang disebut piti. Bahagia sebelum menyentuh air itulah yang disebut piti. Contoh lain, dalam kasus dalam hal kebaikan misalnya. Di Indonesia ini sangat jarang yang namanya biku berkumpul dalam skala banyak. Bukan skala bebek ya, banyak, bukan begitu ya. Tapi dalam satu wihara di Medan ini paling banter, paling banyak itu ya mungkin 5, 7 atau mungkin paling banyak 10 deh, tapi sangat jarang kayaknya. Tapi ada satu waktu, ada satu wihara membuat momen misalnya pindah patah bersama. Dan kebetulan yang datang itu guru-guru dari luar negeri. Nah, kalau biasanya biku itu hanya 5, 7, tapi itu kita bisa hitung sampai 20 bahkan sampai lebih gitu ya, 20 lebih gitu. Ketika Anda hadir di situ, kemudian Anda berpindahpatan di situ, Anda bersyukur bisa ketemu momen yang selangkah itu, kemudian Anda bisa merasa bahagia, bahkan terkadang itu bisa membuat bulu kuduk berdiri, merinding, bahkan sampai ada yang bisa mengeluarkan air mata, itu piti namanya. Pernah gak sih kita melakukan momen-momen kebajikan tapi jarang kita lakukan, tapi kita tiba-tiba di situ, kemudian kita bisa ikut andil di situ dan kita bisa memunculkan kayak nangis, tapi nangisnya bukan karena kesedihan, ya. Anda bisa mengeluarkan air mata, tapi itu bukan nuansa kesedihan, itulah piti. Pernah gak ya? Oke, hal yang paling menyentuh lagi, kalau misalnya perumpamaan saya belum bisa ini. Anda pernah melakukan salah dengan kedua orang tua Anda? Salah satu deh, gak usah dua. Gak usah dua, satu aja. Melakukan kesalahan dengan papa atau mama gitu ya. Bisa dikatakan kesalahan ini ya katakanlah sedang atau berat gitu ya. Tapi beratnya enggak sampai yang bagaimana gitu. Berat katakanlah berat, tapi enggak sampai membunuh gitu ya. Berat. Pada satu momen, satu titik Anda merasa sadar, kemudian di situ Anda mengakui kesalahan Anda, ya tergantung kalau salahnya sama papa ya pengakuan sama papa. Pa, tanpa sepengetahuan papa selama ini saya sudah melakukan kesalahan berat. Ya dengan cerita yang bagaimana saya enggak tahu ya. Ceritakan, akhirnya papa di situ memaafkan. Nah, ada rasa timbul bahagia enggak? Itulah piti. Terharu, mungkin bahasa umumnya terharu ya piti itu bahasa konvensionalnya. Ada rasa haru di situ, gitu ya. Ada rasa bersyukur di situ, campur aduk pokoknya. Itulah piti, kegirangan, kegiuran. Bahkan piti lebih mungkin pernah ya kalau yang biasa mempraktekkan meditasi samatha itu. Kalau dulu saya sering mengalami tuh kayak ingat lagunya Ariel Peter Pan? Kaki di kepala, kepala di kaki. Kalau Bante dulu sering mengalami kayak duduk kayak gini, posisi duduk kita. Tapi seolah-olah ini kayak berputar nih. Kepala tuh kayak di bawah, kayak kita melayang gitu. Itu juga piti. Terakhir dulu saya nggak tahu ini itu apa. Pokoknya seneng aja kayak melayang kayak terbang gitu. Itu. Tapi terakhirnya oh ini yang namanya piti gitu. Ya mungkin belum pernah mengalami ya. Wah kasihan. Selama ini kemana meditasinya Bu? Belum pernah mengalami ya? Ya, ada sedikit. Piti. Kalau pitinya lebih jauh lagi itu bisa membuat Anda melayang itu. Nah, lebih jauh lagi. Bisa membuat Anda melayang. Itu kan cerita-cerita murid-muridnya Achan Man atau siapa itu yang di bukunya Achan Man.
Meditasi, masuk piti, kayak dia kayak merasa melayang, gitu kan? Loh, saya kok kayak merasa melayang ya? Tiba-tiba dia buka mata, beneran jatuh, sakit ya. Sakit. Beberapa hari nggak bisa duduk meditasi karena jatuh. Makanya kalau Anda mengalami hal itu jangan buka mata ya. Kalau konsentrasinya belum tinggi bisa jatuh, kalau konsentrasinya udah tinggi ya bebas membuka matamu seperti apa. Ya. Ya, bisa dipahami ya. Rasa kegiuran yang begitu tinggi. Kalau contoh-contoh tadi belum bisa menggambarkan itu piti, ya pelan-pelan nanti akan ketemu. Ya, pelan-pelan nanti akan ketemu. Ya mungkin kalau di waktu-waktu sela-sela, waktu tenggang boleh buka-buka Google yang memang sumbernya itu bertanggung jawab, ya. Nah, bisa apa sih arti piti, ada penjelasan jauh lebih panjang. Atau mungkin Anda bisa membuka buku yang namanya Wisuddhimagga, itu juga tentang meditasi juga ada dijelaskan rinci ya di situ ya. Ada dulu buku Wisuddhimagga. Di internet juga banyak kok buku Wisuddhimagga itu. Ya. Rasa haru tapi harunya melebihi daripada haru yang biasa. Bisa dipahami? Oke, 1 cowok, 1 cewek. Gak ada. Oh ya, Angel. Tadi gini-gini. Oh enggak ya? Ya, sudah hampir jam 10. Mungkin kalau ada pertanyaan disimpan untuk nanti? Selasa ya. Selasa depan. Supaya bantunya juga nggak kehabisan topik ya, jadi ada yang dibicarakan. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan yang belum dapat Bante sempurnakan. Akhir kata, sabe sata bhavantu sukitata. Semoga semua makhluk turut berbahagia. Namo Buddhaya. Ya, kita tutup dengan batik dana. Buka bukunya halaman 107.